Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ahmad dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Seperti yang udah kita tahu, saat ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Apa itu Coronavirus Disease 19 atau yang dikenal dengan COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat cepat menular hingga mencapai lebih dari 22.000 kasus di Indonesia saat ini. Nah, tidak hanya masalah kesehatan pada manusia saja yang perlu dikhawatirkan, tetapi kesehatan pada perekonomian juga terkena dampak yang mengkhawatirkan. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK di Indonesia. Jumlah pengangguran yang bertambah itu disebabkan besarnya tekanan yang dialami berbagai sektor usaha. Kenaikan jumlah pengangguran bukan hanya disebabkan oleh perlambatan atau penurunan ekonomi. Lonjaknya pengangguran juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial dalam skala kecil maupun besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pekerja yang dirumahkan terutama dari bulan April terekam 1,24 juta dari pekerja di sektor formal. Hal itu terlihat dari pembayaran pajak penghasilan atau PPh 21 atas jaminan hari tua atau pensiun yang naik hingga 10,12% pada Maret 2020 dibandingkan Maret 2019. Angka itu adalah pertumbuhan tertinggi yang terjadi selama triwulan pertama. Hal itu mengindikasikan penurunan jumlah tenaga kerja, tetapi ini bukan berarti baik karena diasosiasikan dengan PHK. Pemerintah menggunakan jurus kartu prakerja yang bisa mengatasi pengangguran. Tahun ini, pemerintah menaikkan anggaran untuk program kartu prakerja dari 10 triliun menjadi 20 triliun. Program ini dirancang untuk bisa menjangkau 5,6 juta pengangguran. Juga ada program bantuan langsung tunai atau BLT berupa uang tunai sebesar 600.000 selama 3 bulan. Selain itu, ada bantuan berupa sembako pangan non-tunai untuk masyarakat miskin. Kemiskinan, apabila tidak diantisipasi, ledakan angka pengangguran juga akan meningkatkan angka kemiskinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan virus corona bisa menyebabkan peningkatan kemiskinan hingga 1,1 juta orang. Pada skenario terburuk, tambahan kemiskinan bahkan bisa mencapai 3,78 juta orang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menurun. Dengan mulainya penerapan sistem lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah, keadaan ekonomi Indonesia semakin lama semakin menurun. Bisa kita lihat di mana sekarang harga 1 US dollar sudah mencapai angka 16.000, yang di mana angka ini merupakan angka terburuk sejak 20 tahun yang lalu. Bahkan di saat terjadi krisis moneter di tahun 1999, 1 US dollar bahkan tidak mencapai 16.000 yang tidak begitu buruk. Yang artinya bahwa dengan dampak lockdown sangat terasa bagi keadaan ekonomi bangsa dan tentunya ekonomi masyarakat hingga melewati krisis moneter 1999.
Cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa stay at home, stay healthy, stay safe, dan selalu mengikuti anjuran dari pemerintah agar masa pandemi COVID-19 ini bisa berlalu. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.